Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang materi kutipan. Untuk kelompok 6 sendiri itu terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Indra Miraldi, Indah Permatasari, dan Nada Aulia Asri. Baiklah, langsung saja untuk topik pembahasan yang akan dibahas dalam materi kutipan kali ini. Itu yang pertama, subtopiknya ada pengertian dari kutipan, yang kedua fungsi kutipan, yang ketiga syarat mengutip, yang keempat prinsip dasar pengutipan, yang kelima jenis-jenis dari kutipan, yang keenam sumber kutipan, yang ketujuh teknik mengutip, dan yang kedelapan catatan kaki atau footnote. Baiklah, langsung saja untuk topik pertama, itu pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambilan suatu ide atau gagasan atau pendapat dari berbagai sumber untuk tujuan memperkuat argumen penulis dalam sebuah karya tulis. Nah, proses pengambilan gagasan ini sering disebut dengan mengutip. Jadi, jika kita lihat dari pengertian kutipan ini, maka kutipan itu bukanlah hanya menyalin gagasan atau ide, tapi juga mengambil intisari atau makna dari tulisan yang kita baca. Oke, lanjut untuk fungsi dari kutipan. Fungsi dari kutipan di sini ada 6. Yang pertama itu sebagai landasan teori karya ilmiah. Jadi ketika kita mengemukakan sebuah teori, maka teori tersebut bisa kita landaskan dari sebuah kutipan, atau bahkan kutipan ini bisa mendukung teori yang sedang kita kemukakan. Lalu yang kedua, sebagai pandangan atau acuan. Nah, kutipan itu bisa sebagai acuan kita dalam mengembangkan karya ilmiah kita, atau mengembangkan teori-teori kita, atau bahkan sebagai pandangan atau acuan untuk kita lebih mengembangkan lagi penelitian-penelitian kita. Lalu yang ketiga, sebagai penguat argumen atau sebagai penguat dari pendapat yang kita kemukakan. Kenapa bisa sebagai penguat? Karena kutipan ini biasanya berasal dari pakar atau ahli yang sudah lebih dulu memahami tentang hal-hal tersebut, sehingga kutipan ini bisa memperkuat argumen kita. Lalu yang keempat, sebagai penguat pendapat orang lain. Yang kelima, sebagai pemudah dalam pembuatan daftar pustaka dan peninjauan kembali daftar pustaka. Jadi kutipan itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka, mengecek kembali apakah daftar pustaka yang kita bikin atau yang kita buat itu sudah benar atau tidak. Itu bisa juga dilakukan dengan mengecek apakah daftar pustakanya sama dengan kutipan yang sudah ada di atasnya. Lalu yang keenam, sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat yang kita kemukakan. Nah, tidak hanya fungsi kutipan, di sini juga dijabarkan tentang syarat-syarat dari mengutip. Nah, mengutip itu tidak hanya sekedar asal mengutip, tapi juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengutipan. Yang pertama, informasi yang akan dikutip adalah informasi yang asli. Kenapa harus informasi yang asli? Karena kutipan kita itu nantinya akan dimasukkan dalam sebuah penelitian atau dimasukkan dalam sebuah karya tulis ilmiah atau karya tulis lainnya, maka informasi yang kita kutip itu adalah informasi yang benar-benar ada, bukan hanya sekedar karangan dari seseorang, tapi informasi yang memang sudah jelas terbukti ada penelitian tersebut, atau terbukti ada informasi tersebut, atau sudah ada orang yang menemukan bukti-bukti tentang informasi tersebut. Nah, yang kedua, informasi yang akan dikutip hendaknya informasi yang disampaikan oleh pakar atau ahli. Kenapa informasi pakar atau ahli ini sangat disarankan dalam mengutip? Karena kutipan kita itu nantinya akan dibaca oleh orang banyak. Kutipan karya tulis kita itu akan dijadikan patokan atau rujukan oleh orang banyak. Nah, ketika kita mengutip informasi yang disampaikan oleh pakar atau ahli, maka informasi itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena pakar atau ahli, mereka membuat sebuah karya tulis itu sudah berdasarkan dari penelitian atau informasi-informasi yang sudah mereka kumpulkan sebelumnya. Yang ketiga, cara-cara mengutip itu harus mengikuti kaidah pengutipan. Kenapa harus mengikuti kaidah pengutipan? Karena sebagai yang kita tahu, dalam bahasa Indonesia itu setiap halnya, setiap karya tulis itu memiliki kaidah atau tata caranya. Nah, sama halnya dengan pengutipan ini.
pengutipan itu tidak bisa sembarangan kita mengutipnya. Ada tata caranya, ada tekniknya. Nah, karena itulah syarat dari mengutip itu harus mengikuti kaidah pengutipan atau tata cara pengutipan yang baik dan benar. Agar ketika orang yang membaca kutipan kita itu tidak salah dalam memahami makna atau maksud dari pengutipan dari yang kita kutip. Nah, yang keempat, informasi yang dikutip hendaknya informasi yang terbaru. Nah, kenapa informasi yang terbaru? Karena informasi yang terbaru ini adalah informasi yang sudah lebih lengkap dari informasi sebelumnya. Penjelasan-penjelasannya, bukti-bukti konkretnya, fakta-faktanya itu sudah lebih jelas dan sudah lebih lengkap dari informasi-informasi yang lama. Nah, ketika kita mengumpulkan informasi yang kita kutip ini informasi yang terbaru, maka itu jelas akan memberikan informasi yang lebih mendalam kepada orang-orang yang membaca karya tulis kita. Kelima, informasi yang dikutip hendaknya tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena ketika kita mengutip, apalagi itu dengan kutipan tidak langsung, kita hanya akan mengambil maknanya, lalu menuangkannya dalam bahasa kita sendiri. Nah, kalau kutipan kita itu panjang, maka kita akan sulit memahami maknanya, sehingga kita akan sulit untuk membahasakan kutipan itu dengan bahasa kita sendiri. Jadi sebaiknya kutipan itu tidak terlalu panjang sehingga kita mengerti maksud atau makna dari kutipan tersebut. Nah, yang keenam, sebuah kutipan itu harus mencantumkan sumber kutipan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Melody. Saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip dasar mengutip. Yang pertama yaitu, jangan mengadakan perubahan. Maksudnya, penulis tidak diperkenankan mengubah kata-kata dari teks aslinya. Bila penulis menganggap perlu mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah diadakan perubahan tertentu. Pemberian keterangan ini dapat berupa tanda kurung. Misalnya, dalam teks aslinya tidak ada kata penulis yang ditulis miring. Namun dari pertimbangan, penulis terdapat kata tertentu yang harusnya dimiringkan. Maka setelah perubahan itu, penulis harus memberi tanda kurung segi 4 seperti huruf miring dari saya, lalu koma penulis. Yang kedua yaitu bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan, penulis diperkenankan mengadakan perbaikan atau catatan terhadap kesalahan tersebut. Dengan syarat, setelah perbaikan langsung, diberi tanda kurung segi 4 seperti saat jika melakukan perubahan. Yang ketiga yaitu menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan, penulis diperkenankan menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat, dengan tidak adanya bagian yang dihilangkan, maka tidak akan mengubah makna asli dari kalimat yang dikutip. Penghilangan ini biasanya ditandai dengan tanda titik 3 baris spasi. Yang keempat yaitu pengutip harus memperhatikan ketelitian dan ketepatan kutipan. Penulis harus teliti saat melakukan pengutipan agar tidak mengubah makna kalimat, dan kutipan harus tepat atau berkaitan dengan teori atau hasil penemuan. Selanjutnya itu jenis-jenis kutipan. Yang pertama itu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari buku atau karya tulis yang kutipannya harus sama dengan aslinya, baik dari susunan kata maupun tanda bacanya. Kutipan langsung ini diapit dengan tanda kutip, dan setelah kutipan langsung ditulis sumber kutipan dengan tanda kurung berisikan nama singkat, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan diambil. Contoh, Agus mengatakan, dikutip, perlu dikembangkan sikap apresiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan, tutup kutip. Sudibyo 2002 184. Jadi yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari buku atau karya tulis yang kutipannya ditulis dengan bahasa sendiri. Dalam kutipan tidak langsung ini, penulis hanya mengambil makna dari kutipan lalu dikembangkan dan ditulis dengan bahasa sendiri. Kutipan ini tidak diapit dengan tanda petik, namun tetap ditulis di sumber kutipan di akhir kalimat. Contoh, pengembangan sikap apresiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan dirasa perlu sebagai bekal pengembangan diri. Sudibyo 2002 184. Selanjutnya sumber-sumber kutipan. Yang pertama yaitu buku, yang kedua jurnal, lalu artikel, majalah atau makalah, lalu surat kabar, skripsi, tesis atau disertasi, dan yang terakhir yaitu internet. Oke, baiklah, saya Nada Aulia Asri. Saya akan melanjutkan mengenai teknik mengutip. Yang pertama ada kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung pendek dan ada kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek ini terdiri dari 4 baris atau kurang. Kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip.
setelah kutipan itu selesai, langsung di belakangnya itu diberi tanda kurung dan ditulis di dalam tanda kurung tersebut tulis sumber di mana kutipan itu diambil dengan juga menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Selanjutnya ada kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang ini terdiri dari lebih dari 4 baris. Kutipan dipisah dari teks sejarak 3 spasi. Jarak antar kutipan satu spasi. Kutipan dimasukkan 5 hingga 7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dikutip maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5 hingga 7 ketukan. Nah, kutipan langsung panjang ini diapit oleh tanda kutip. Lalu di belakang kutipan langsung panjang ini diberi sumber kutipan. Nah, berikut contoh dari kutipan langsung pendek dan contoh dari kutipan langsung panjang. Teman-teman dapat melihatnya pada slide yang ditampilkan. Oke, lanjut ke teknik mengutip kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini ciri-cirinya kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan spasi rangkat, kutipan tidak diapit tanda kutip, sesudah selesai kutipan tersebut diberi sumber kutipan, nama pengarangnya langsung terpadu dalam teks, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh yang pertama itu nama pengarangnya itu yang terpadu dalam teks, sedangkan yang di bawahnya itu nama pengarang nama pengarang yang dikurung bersama dengan tahun dan juga nomor halamannya. Baiklah, kita masuk ke catatan kaki atau footnote. Catatan kaki ini adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil dari huruf yang ada dalam teks. Footnote ditempatkan pada bagian bawah halaman. Umumnya penulisan footnote ini menggunakan font size 10 dengan font Times New Roman berspasi 1. Nah, catatan kaki ini berfungsi untuk memberi keterangan dan komentar, menjelaskan mengenai sumber kutipan atau penyusunan daftar bacaan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Nah, cara penulisan footnote secara berurutan yaitu nama pengarang, tempat terbit, tahun terbit, nomor cetakan, jilid, lalu nomor halaman. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan footnote. Yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya atau sama dengan nama aslinya yang tertulis. Lalu, jika nama disertai gelar akademis, maka footnote harus mencantumkan juga gelar tersebut. Judul karangan dicetak miring, diikuti koma. Tempat terbit, nama terbit, dan tahun terbit diapit tanda kurung, diikuti koma. Nomor halaman dapat diikuti setelah tulisan HLM, titik, atau H titik. Lalu angka atau nomor halaman, lalu diakhiri dengan titik. Oke, berikut contoh dari footnote atau catatan kaki. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.